kita akan memahami mengenai alat instrumentasi berikutnya, yaitu sentrifuge. Nah, ini merupakan sentrifuge, mikrosentrifuge atau mikrofuge, di mana sentrifuge itu merupakan instrumentasi yang digunakan untuk proses pemisahan zat-zat terlarut di dalam suatu campuran dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi dan kecepatan putaran dari alat sentrifuge tersebut, di mana pada kecepatan tertentu, pada kecepatan putaran tertentu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, zat-zat terlarut di dalam suatu campuran akan terpisah, di mana zat terlarut tersebut akan mengendap setelah dilakukan proses putaran di dalam sentrifuge ini. Adapun cara penggunaan yang akan kita simak adalah: pertama, siapkan dahulu sampel yang akan kita sentrifuge. Sampel ini biasanya merupakan sampel hasil dari isolasi dari suatu bahan alam seperti tanaman, di mana kita sudah melakukan ekstraksi komponen di dalam tanaman tersebut, misalnya klorofil, atau dari suatu sel hewan seperti sel hati, kita sudah melakukan ekstraksi sel-sel hati di dalamnya, lalu kemudian kita dapatkan sampel untuk kita pisahkan komponen-komponen dari sel-sel hati tersebut. Misalnya kita sudah mempunyai 6 sampel, di mana ke-6 sampel ini kita akan lakukan sentrifugasi. Sebelumnya, timbang dahulu bobot dari setiap sampel ini. Setelah diketahui bobotnya, maka letakkan setiap sampel yang sudah diatur di dalam rak mikrosentrifuge ini pada posisi yang berlawanan. Jika kita meletakkan di sini, maka sampel lainnya kita letakkan di posisi yang berlawanan, dan pastikan bobot dari tabung sampel ini sama. Setelah dipastikan tersimpan dengan baik, kita tutup sentrifugenya, pastikan tertutup kencang, lalu kita lakukan pengaturan sentrifugasi. Di antaranya adalah kecepatan. Kecepatan ini merupakan kecepatan putaran atau dikenal dengan rate per menit, putaran per menit dari sentrifuge ini. Ikuti prosedur dari setiap percobaan, lalu diatur pada bagian kecepatan ini. Misalnya 3000 rate per menit dengan posisi ke angka 3, dan juga kita bisa mengatur waktu sentrifugasi sesuai dengan prosedur. Misalnya kita atur waktunya adalah 5 menit. Setelah semuanya diatur, nah lalu kita mulai proses sentrifuge dengan klik tombol start. Sentrifugasi sedang berlangsung. Kita tunggu proses sentrifugasi ini hingga waktu berakhir. Semoga bisa dipahami bagaimana cara menggunakan alat sentrifugasi.
sesuai dengan keperluan penelitian masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pengoperasian dan penggunaan alat dari rotary evaporator. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah tabung dari rotary evaporator yang sebelumnya sudah kita kenal, di mana tabung ini digunakan untuk menyimpan sampel yang akan dipekatkan, di mana sampel dari hasil ekstraksi kita uapkan pelarutnya untuk memperoleh sampel dengan kandungan zat aktif tertentu. Adapun prinsip dari alat ini yaitu penguapan pelarut di dalam sampel pada suhu tertentu. Setiap pelarut memiliki tingkat titik uap yang berbeda-beda, sehingga suhu yang kita gunakan pun kita sesuaikan dengan jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi sampel tersebut. Adapun proses penguapan dari pelarut ini, pada suhu tersebut pelarut akan menguap. Uap dari pelarut ini akan masuk ke dalam saluran di dalam rotary evaporator ini untuk ditampung di dalam wadah penampung pelarut dari uap pelarut tersebut. Uap pelarut ini akan berubah kembali menjadi bentuk zat cair, sehingga proses ini akan menghasilkan sampel dengan bentuk yang lebih kental atau kita kenal dengan pasta, dan pelarut yang sebelumnya ada di dalam sampel itu akan kita peroleh kembali dari hasil penguapan menggunakan rotary evaporator ini. Alat ini prinsipnya dilakukan pada kondisi vakum, sehingga ketika kita mengoperasikan alat ini, setelah diatur suhunya, kita nyalakan vakum untuk menghilangkan udara di dalam sistem ini, sehingga kita peroleh sampel dengan bentuk pasta yang sudah diuapkan dari pelarutnya. Kemudian sampel tersebut dapat kita gunakan untuk beragam analisis biokimia lanjutan. Mari kita akan memahami kembali instrumentasi lainnya di dalam lab biokimia, yaitu laminar airflow, di mana laminar ini merupakan tempat yang khusus untuk pengujian atau kajian-kajian biokimia yang melibatkan mikroba atau dalam kajian mikrobiologi. Penelitian atau pekerjaan yang melibatkan mikroba tertentu, misalnya seperti pengujian antibakteri, kita perlu melakukan pekerjaan tersebut atau prosedur tersebut di dalam laminar airflow ini. Tujuannya adalah agar lingkungan dari proses pengerjaan prosedur tersebut steril, sehingga prosedur dari kajian mikroba tersebut bebas atau terhindar dari kontaminasi bakteri-bakteri lainnya. Bagaimana kita mengatur kondisi dari laminar airflow ini agar steril? Sebelum kita memulai pekerjaan dengan kajian mikroba di dalam laminar airflow ini, sebelumnya kita semprot dahulu atau bersihkan dahulu area kerja di dalam laminar airflow ini dengan alkohol pada konsentrasi tertentu, misalnya 70%, untuk mensterilisasikan tempat kerja di laminar airflow ini. Setelah itu
nyalakan spiritus. Lalu kita bisa mulai, sebelumnya kita pastikan dahulu tangan kita juga steril, disemprot dengan alkohol terlebih dahulu, sehingga setelah tangan kita steril maka kerjaan bisa dimulai. Akan lebih baik lagi jika kita menggunakan sarung tangan dan juga sebaiknya kenakan masker agar lebih meminimalisir kontaminasi dari tangan dan juga rongga hidung dan mulut. Selanjutnya, dalam kajian laminar airflow ini kita nyalakan dahulu lampu agar terlihat lebih jelas. Ini adalah untuk mengeluarkan udara di dalam laminar airflow ini sehingga sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik. Jika diperlukan UV, maka bisa kita nyalakan UV, namun jika tidak perlu, cukup dengan lampu saja. Nah, dalam pengujian antibakteri, setiap alat-alat yang kita gunakan sebaiknya disterilisasikan dulu dengan cara dibakar menggunakan pembakar spiritus. Ketika kita ingin menggunakan batang pengaduk, ini bisa disterilisasikan dulu. Ini adalah untuk pengambilan isolat bakteri atau inokulasi bakteri. Ini adalah untuk kajian antibakteri, dan ini tip untuk pengambilan sampel dalam jumlah mikroliter, dan semuanya sudah disterilkan menggunakan autoclave. Berikut penggunaan untuk laminar airflow, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, baik. Sekarang kita akan mengenal alat-alat pelindung diri selama bekerja di laboratorium agar terjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium. Apa saja alat pelindung diri tersebut? Pertama adalah jas lab. Jadi, ketika kita akan bekerja di laboratorium, gunakan jas lab dengan baik. Jika jas labnya bentuknya seperti ini, maka harap diikat dengan baik dari setiap tali dari jas lab ini. Sehingga bagian depan tubuh kita terlindungi dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jika jas labnya dalam bentuk kancing seperti ini, maka kancingkan setiap kancing di dalam jas lab sehingga tertutup dengan baik. Dianjurkan menggunakan jas lab dengan lengan yang panjang agar seluruh bagian lengan kita terlindung dari bahaya bahan-bahan kimia ataupun proses praktikum. Dan dianjurkan untuk mengenakan sepatu yang tertutup agar terhindar dari kecelakaan di dalam laboratorium. Selanjutnya adalah untuk prosedur tertentu seperti menggunakan bahan-bahan yang bersifat korosif seperti senyawa atau bahan-bahan yang berisiko berbahaya, ataupun menggunakan bahan-bahan yang bersifat kontaminan, menggunakan sampel darah atau bakteri, maka sebaiknya gunakan sarung tangan latex ini untuk melindungi area tangan kita. Pakai sarung tangan latex ini dengan baik.
seperti ini, maka tangan kita akan terlindungi dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan selama bekerja di laboratorium. Ini adalah glove dengan bahan yang tebal, glove karet, di mana glove ini digunakan untuk pekerjaan yang melibatkan senyawa-senyawa asam kuat atau basa kuat, ataupun prosedur yang melibatkan proses pemanasan pada suhu yang tinggi, sehingga tangan kita terhindar dari risiko kecelakaan selama bekerja di laboratorium. Alat pelindung diri lainnya adalah protektor masker untuk melindungi dari uap-uap hasil reaksi yang berbahaya selama bekerja di laboratorium. Selanjutnya adalah kacamata pelindung. Ini kita gunakan untuk proses praktikum yang melibatkan cahaya atau menghasilkan percikan-percikan api, sehingga mata kita terlindung dari risiko kecelakaan tersebut. Dan ini adalah bentuk alat lain dari pelindung diri kita. Umumnya kita gunakan ini dalam proses kerjaan di laboratorium yang melibatkan bahan-bahan yang bersifat kontaminan, seperti cairan-cairan biologis seperti darah, urin, untuk melindungi pakaian kita dari terkontaminasi oleh cairan biologis tersebut yang mungkin mengandung mikroba atau patogen yang berbahaya.